Ta'ala secara jelas mengatakan sholat, sedekah itu adalah seperti berjual beli dengan Allah yang mana keuntungannya begitu besar. Ulama menafsirkan kata tijaratan lan tabur, ada yang menafsirkan satu amal yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 amal itu tuh, baca Quran, sholat, sedekah, itu amal yang bisa menyampaikan kita kepada ridha Allah. Ada juga ulama yang menafsirkan tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi, ditafsirkan bahwa amal-amal ini pahalanya begitu besar. Maka buat kita semua daripada telah mendengar ayat ini, hendaknya kita jangan berlalu satu hari, jangan berganti hari kita, melainkan 3 amal ini kita kerjakan. Dan alhamdulillah kalau di bulan puasa secara tidak langsung 3 perbuatan ini bisa kita kerjakan. Ya, baca Quran, tadi kita tarawih mendengar imam baca ayat-ayat, itu sama juga seperti membaca Quran. Membaca Quran dengan mendengarnya sama. Begitu juga kita memperbanyak sholat dan juga sedekah. Kenapa begitu? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kullun nas yaqulu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu setiap hari begitu kita bangun dari tidur, itu kita ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditawarinya dalam makna kiasan. Kita dipersilakan oleh Allah memilih. Mau di hari itu kita habiskan, sehari itu kita pakai untuk kita taat kepada Allah dengan kita melaksanakan aturan Allah, menjauhi larangan Allah, atau di hari itu kita ingin gunakan mengikuti hawa nafsu kita dan kita mengikuti daripada bujuk rayu setan. Maka kita dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha aw mubiquha. Kalau kita taat kepada Allah di hari itu, maka sama saja kita telah membebaskan diri kita dari kategori orang-orang yang lalai dan dari kategori orang-orang yang akan celaka nanti di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, kita ikuti hawa nafsu kita nggak mau sholat, nggak mau menjalani aturan Allah, kita ikuti semua hawa nafsu kita, maka sama saja kita telah menceburkan diri kita telah melemparkan diri kita kepada kebinasaan. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat setiap jiwa itu akan tergadai. Tahu nggak gadai? Kita minjem duit ke satu orang atau ke satu lembaga, kemudian ada jaminannya. Ya, kalau kita mau ambil jaminan, seumpama kita jaminin apa nih, motor atau mobil, kita minjem uang. Kalau kita mau ambil lagi itu mobil, kita harus balikin dulu duit kita, kan begitu artinya. Nah, nanti diri kita di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap jiwa itu akan tertahan, akan tergadai dengan apa yang dulu dia kerjakan di alam dunia. Kalau dia kerjakan di alam dunia perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu adalah mendapat pahala redha dari Allah, berarti jiwanya sudah bebas, jiwanya selamat. Tapi sebaliknya, jikalau di alam dunia dia nggak mau ngikutin aturan Allah, dia hidup suka-suka hatinya, sebagaimana kemauan hidup dirinya dia lakukan, maka nanti dia akan tertahan oleh kelakuannya saat di dunia. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini seakan-akan menggembleng kita. Ramadan ini seakan-akan ngebentuk kita. Kita dari sejak fajar udah nahan makan minum sampai terbenam matahari. Begitu malamnya kita disunahkan untuk menghidupkan malam dengan sholat tarawih. Maka harapan yang besar, begitu Ramadan selesai, itu kebaikan jangan kita tinggal. Kenapa? Karena itu tadi, setiap hari kita akan menyodorkan diri kita di hadapan Allah. Kita mau habiskan hari-hari kita dengan taat kepada Allah atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tidak akan panjang. Saya ingin menyebut saja kebaikan daripada baca Quran. Dalam Al-Quran itu sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwa Al-Quran itu adalah zikir yang paling afdal.
Kata Imam Nawawi, menurut madhab yang sahih bahwa Al-Quran itu, baca Al-Quran itu lebih afdal ketimbang kita berzikir la ilaha illallah dan juga subhanallah dan zikir-zikir yang lain. Tapi bukan berarti kalau kita baca Quran kemudian zikir yang lain kita nggak baca, bukan begitu maksudnya. Artinya utamakan Quran ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya kita membenarkan apa-apa yang datang daripada syariat. Kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah zikir yang paling istimewa. Maka perbanyaklah kita dengan membaca Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis dikatakan Al-Quran asyaf Al-Quran yashfa'ani yaumal qiyamah atau kama qala Rasulullah SAW. Quran dan puasa itu nanti di akhirat akan menolong orang yang melakukannya saat di dunia. Kayak kita nih sekarang, alhamdulillah Allah kasih taufik hidayah bisa puasa. Kalau puasa kita benar, ikhlas karena Allah, sesuai aturan fikih, maka nanti pahalanya akan jadi salah satu yang akan bela kita di hadapan Allah. Begitu juga Al-Quran yang kita baca, besok dia akan bela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyaklah sebab-sebab keselamatan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu hal yang bisa membaguskan batin kita. Kita ini kan ada zahir, ada batin, betul atau betul? Ada jasad, ada ruh. Nah, ruh kita ini itu butuh makanan. Nah, makanannya adalah zikir, makanannya adalah ilmu. Dan jangan lupa di dalam diri kita ini ada juga sifat-sifat buruk. Yang mana sifat-sifat buruk itu ya itu bisa merusak pahala daripada ibadah kita, seperti sombong, seperti pamer, seperti kikir, seperti dengki. Itu sifat-sifat buruk yang bisa merusak daripada amal ibadah kita. Kata ulama, sifat-sifat ini itu diibaratkan seperti seekor anjing, binatang najis. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Kata Nabi, malaikat rahmat, jadi ada malaikat yang Allah tugaskan keliling. Kalau di situ ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada rumah orang Islam, yang mana orang Islam di rumah itu melakukan kebaikan, malaikat rahmat mampir membagikan rahmatnya. Tapi kalau dia orang Islam itu biar anjing atau di dalamnya ada gambar makhluk hidup, malaikat gak jadi masuk. Nah, kata ulama, kalau rumah ada anjingnya malaikat gak mau masuk, bagaimana di dalam hati kita? Kalau di dalam hati kita ada sifat-sifat buruk, pasti rahmat Allah gak akan masuk ke hati kita. Karena ada satu hadis yang mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Allah gak memandang kepada bentuk tubuh kita ataupun rupa kita, yang Allah lihat hati kita. Nah, kalau di dalam hati kita ada sifat-sifat buruk, bagaimana cara membaguskannya? Bagaimana cara membersihkannya? Di antaranya baca Quran. Kita baca Al-Quran, maka Al-Quran dengan izin Allah pahalanya akan mengikis sifat-sifat buruk itu, sehingga hal tersebut, sehingga ruh kita akan menjadi baik. Sifat-sifat itu dengan sendirinya dengan izin Allah akan berkurang. Itu di antara sekian banyak kebaikan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini saya ingin menganjurkan diri saya dan semuanya kaum muslimin yang ada pada hari ini untuk kita memperbanyak daripada sholat sunnah dan baca Quran. Jangan Ramadan kita diperbanyak dengan tidur ataupun main handphone ataupun kita keliling-keliling. Kenapa? Sayang. Setiap waktu, setiap detik adalah kebaikan yang Allah berikan. Maka kebaikan itu nggak bisa kita dapat kecuali kita ikat dengan amal soleh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.